sudah hadir di tengah-tengah. Alhamdulillah, Ustadz Didik Eli Agus Sandi, founder dari Islamic Parenting ya, ayah dan bunda semuanya. Islamic Parenting itu sudah banyak peserta yang mengikuti, ribuan ya, ayah dan bunda semuanya, dan sudah banyak yang merasakan manfaatnya. Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, ayah dan bunda semuanya, Fitri ingin sapa dulu materi kita pada malam hari ini. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Fitri dan ayah bunda. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah luar biasa. Berikan kesehatan oleh Allah. Alhamdulillah. Baik, ya Ustaz, Baik, terima kasih Teh Fitri. kepada Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Wajib tadi, waktu dan layar saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah, dialah Allah yang menjadikan mati dan hidup untuk menguji siapa di antara hambanya yang terbaik amalnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Salawat dan salam kepada Nabi kita sebagai suri teladan umat manusia, beliaulah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita berharap ingin senantiasa diaku sebagai umatnya dan kelak mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada Fitri Islamic Parenting dan juga ayah bunda yang sudah hadir di malam hari ini. Dimanapun ayah bunda berada, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan lahir batin dan anak keturunannya soleh soleha, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, terima kasih juga yang sudah mengaktifkan video sehingga saya bisa melihat wajah ayah bunda. Ada Bunda Rina ya, atau gimana panggilannya, Masya Allah. Teh Fitri, Bunda Rina ini saya pernah bertemu ya, dan wasilahnya Bunda Rina bisa safari dakwah di Bogor ketika itu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bunda Rina diberikan kesehatan, berkah ya. Masya Allah, mudah-mudahan suatu hari nanti bisa bertemu lagi nih di dalam kegiatan-kegiatan offline-nya. Dan mungkin mohon maaf kalau misalkan dalam kegiatan jarang menyapa juga ya, tapi sangat senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bunda Rina ya. Dan juga ada Pak Muslimin dari Makassar ya, ada Ayah Samsul atau ayah bunda yang lainnya ya, yang silahkan yang ada bisa mendengarkan suara ini bisa tulis di kolom chatnya nama dan asalnya ya, yang dari mana saja. Ya, Alhamdulillah beberapa waktu lalu kita tetap konsisten gitu ya. Itu Islamic Parenting sekitar 150 orang yang hadir dalam kegiatan parenting ini. Insya Allah mudah-mudahan malam hari ini pun bisa mendapatkan manfaatnya, berkahnya, dan tentu menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Alhamdulillah ada Bunda siapa di kolom komentar sudah ada Bunda Ida ya, Bunda Ade Maria dari Lampung, dari Pemalang. Alhamdulillah ikut nyimak, yang dimanapun ayah bunda berada, yang mudah-mudahan senantiasa diberikan tadi perlindungan oleh Allah. Baik ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, materi kita ulasan ya, materi di bulan Mei. Dan di akhir bulan Mei ada beberapa materi yang menarik di bulan Mei yang berkaitan dengan bagaimana tentang mengelola emosi kita ya. Apakah emosi kita ini bermasalah atau tidak. Lalu kita juga membahas tentang bagaimana tentang media yang bisa merusak generasi anak keturunan kita. Dan berikutnya itu ada tentang peran genetika dalam pembentukan karakter, dan berikutnya itu tentang seorang ibu ya yang keluar dari rumah, yang mungkin boleh jadi mencari nafkah lah, bekerja, sehingga misalkan meninggalkan anak keturunannya, dan itu bagaimana disikapi dalam hukumnya, dalam perjalanannya. Nah, maka insya Allah mungkin kita coba akan ulas yang sebelumnya sudah disampaikan. Baik, kita awali kembali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya akan coba tampilkan slide-nya. Dan insya Allah bagi ayah bunda yang berada di grup Islamic Parenting, yang ada adminnya di sana, nanti kan slide-nya ke Japri ayah bunda ya. Ini yang pertama tentang emosi kita bermasalah. Subhanallah. Kalau masalah emosi kan kadang-kadang suka nanya gitu, siapa yang misalkan seminggu kemarin pernah marah gitu kan ya.
Nah, kalau kita ngaku kepada diri kita pernah marah nggak seminggu kemarin, atau pernah marah nggak selama bulan kemarin, gitu. Nah, kalau kita jujur-jujur pernah nggak ya Bunda, selama 1 minggu kemarin, sebulan kemarin pernah marah apa tidak? Kalau pernah, apa jujur tulis di kolom komentar ya. Apakah emosi kita masih bermasalah atau tidak? Nah, karena ternyata mungkin ada juga yang mengatakan ya, atau yang dia curhat konsultasi tentang bagaimana kondisi sebenarnya. Kenapa saya misalkan marah? Karena saya ini sakit badan, karena saya ini menjadi tulang punggung keluarga, karena ini saya capek dan seterusnya, sehingga saya melakukan marah itu sebenarnya yang saya tidak inginkan, tapi kok marah lagi. Sampai ada yang curhat itu ayah dan bunda, dia punya anak 5 ya, punya anak 5 dan itu ternyata anaknya masih kecil-kecil. Nah, punya anak 5, bayangkan, punya anak 5 dan nggak punya pembantu. Sebenarnya nggak punya pembantu itu bukan ideal. Saya nggak punya pembantu gitu ya, supaya saya mendidik anak saya, bukan. Tapi ternyata karena memang tidak memungkinkan kalau misalkan memiliki pembantu untuk menggajinya. Nah, sehingga ya sudah diurus sama bundanya sendiri. Dan itu usia anaknya, dan sedangkan suaminya juga di luar kota, jarang pulang ya. Nah, sedangkan anaknya masih kecil-kecil. Ada yang anaknya usianya 6 tahun, usianya 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun, dan kurang lebih baru 8 bulan. Tuh, subhanallah. Jadi kurang lebih hampir 1 tahun itu punya anak. Bayangin seorang bunda nggak punya pembantu, suaminya jauh, dan dia harus mengurus 5 anak tersebut. Ketika 5 anak tersebut itu ada di rumah, itu si kakaknya yang ke 1 itu yang 6 tahun sama 5 tahun lagi bertengkar, lagi tonjok-tonjokan, lagi berebut sampai dia nangis itu karena lagi bertengkar. Sedangkan anak yang ketiga sama yang keempat, yang ketiga itu dia lagi ngejar tukang yang jualan. Dia di depan rumahnya ada yang lewat, tukang es krim, lalu berkata, itu saya pengen es krim. Sedangkan penjualnya udah semakin jauh, subhanallah. Jadi ngamuk ke ibunya, mah itu saya pengen beli es krim, tapi pedagangnya udah jauh gitu, subhanallah. Sedangkan anak yang keempat, dia lagi pengen buang air besar, dan dia nggak bisa mencucinya sendiri. Sehingga, ma ini tolong, gimana caranya? Dan yang kelima, dia lagi nangis, dia lagi pengen tidur, akhirnya harus diberikan ASI oleh ibunya. Ini kalau lihat situasi kayak gitu, atau ayah atau bunda kira-kira gimana gitu ya. Itu mungkin boleh jadi sampai stres juga ibunya, sampai mungkin emosi juga gitu ya. Karena apa ya, anak 1, kedua itu sekarang lagi dalam situasi yang tidak mengenakan, tidak menyenangkan, akhirnya kita emosi. Nah, makanya kalau misalkan kita menyalahkan situasi, mungkin ini gara-gara misalkan banyak anak, atau mungkin karena ini dan itu. Tapi ternyata bukan karena banyak anak juga, ada juga misalkan yang sama persis punya 5 anak, tapi ternyata anak yang pertama lagi ngasuh anak yang kedua. Dia lagi main, lagi nemenin belajar, kerjain PR. Itu anak yang ketiga lagi apa? Lagi ternyata belajar menghafal Al-Quran. Anak yang keempat ternyata dia lagi belajar menulis. Anak yang kelima pun dia lagi tidur dengan tenang, dengan nyaman. Subhanallah. Akhirnya ternyata itu pun menjadikan situasi yang mungkin membuat ayah dan bundanya bahagia. Nah, cuman permasalahannya ketika kita ada situasi seperti itu, apakah kita kebawa emosi, atau mungkin boleh jadi kita yang namanya mungkin boleh jadi tenang dan mengendalikan situasi. Nah, sehingga yang bermasalah dalam kondisi emosi kita ini bisa dihitung dalam setiap kalinya kita ini punya siklus. Apa siklusnya? Pertama, kita yang namanya bicaranya lembut dulu gitu ya. Dipanggil namanya anak yang soleh, anak yang baik. Karena itu sekali ngomong nggak langsung diikutin, karena masih tidur lah, itu anak juga nggak dengar, masih main HP misalkan ya, akhirnya dinaikkan suaranya. Ya, atau dibentak karena dia nggak diikutin kata-kata orang tuanya. Disuruhlah sholat, disuruhlah belajar, itu dengan cara yang lembut, itu ternyata nggak ngedengar. Akhirnya itu ibu terpaksa naikin suaranya. Dan ketika udah naikin suaranya juga nggak didengar, akhirnya dengan tindakan, ada yang dicubit, ada yang dipukul, ini dan itu, subhanallah. Dan ini mungkin bagi orang tua sebenarnya capek kalau tiap hari harus melakukan hal itu. Ibu harus berapa kali ngomong kayak gini ya,
misalkan udah lembut kamu dia nggak bergerak, ibu naikkan suara juga kamu nggak bergerak, akhirnya harus dengan tindakan. Namun sampai kapan misalkan kita melakukan siklus ini? Karena apa? Karena capek, karena kita kadang menyesal, karena mungkin gue jadi nggak efektif. Lalu gimana? Nah ini yang harus kita lakukan dengan kendalikan situasi itu. Mengendalikan situasi, bagaimana perilaku-perilaku buruk anak. Ketika dia nggak mendengar, ketika dia mungkin boleh jadi bagaimana nggak ngikuti apa kata orang tuanya. Maka ketika kita menyalahkan situasi, mungkin menyalahkan takdir lah, menyalahkan keadaan ekonomi lah, menyalahkan mungkin saya kenapa seperti ini dan seperti itu, maka itu yang menjadikan kita tidak bersyukur. Nah, ketika misalkan kita mengendalikan situasi, tentu ini ada treatmentnya. Dan ini udah bagaimana berulang kali disampaikan, bahkan step by stepnya itu udah disampaikan sehingga anak terkondisi. Dalam misalkan seorang guru belajar mengajar, maka harus dikondisikan dulu. Kita punya anak gitu, maka harus kita kondisikan juga bahwa mereka ternyata berada dalam kendali kita. Kalau kita nggak bisa mengendalikan, itu anak mau bebas pulangnya kapan saja, itu anak makannya nggak benar, itu anak mungkin boleh jadi pergaulannya kemana saja, maka itu akan menjadikan bahaya di kemudian hari karena anak belum punya kendali. Maka ini bagaimana peran orang tua, bagaimana peran guru yang kita peduli dalam generasi anak keturunan kita. Maka bagaimana kita mencari tahu ini sebab mungkin emosi anak lah, dan kita bagaimana supaya mendisiplinkan anak. Dan ternyata membedakan antara disiplin dengan mengekang, gitu ya. Mengekang itu misalkan dia nggak boleh keluar kemana-mana, tapi beda dengan disiplin. Mungkin dia boleh keluar, tapi bagaimana disiplin dalam peraturan, dalam bagaimana tidak melanggar daripada yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu berikutnya itu ada tentang tegas ya. Jadi tegas juga itu memiliki otoritas, bukan bagaimana misalkan menjadikan anak itu terkekang. Dan kita juga pernah sempat bahas di grup itu tentang lembut bukan lembek. Jadi kalau misalkan kasih sayang dan cinta itu udah hal yang mutlak dan kita nggak bisa tawar-menawar lagi dalam mendidik anak. Itu mah udah harus dan pasti kita memberikan kasih sayang terhadap anak. Cuman bukan lembek. Lembek itu ketika misalkan kita anak ini punya peraturan harus misalkan menjaga makannya, atau misalkan nggak boleh jajan ya karena misalkan sudah diberikan porsinya, tapi kita misalkan jadi lembek, jadi memanjakan anak. Jadi beda antara lembek dan memanjakan anak. Nah itu sekilas tentang bagaimana mental kita, emosi kita bermasalah atau tidak. Baik ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini karena sekedar ulasan ya, karena ayah bunda yang di Islamic Parenting pasti sudah membahasnya, sudah menyimaknya. Lalu yang kedua tentang bagaimana mental anak media sosial. Ini tentang hati-hati kita terhadap media sosial. Banyak juga ini ya, bagaimana menyesal ketika orang tua memberikan HP terhadap anak gitu ya, yang belum waktunya, anak belum dapat edukasi, jadi tentang kesenangannya saja. Nah apa? Ternyata HP ini membuat hormon dopamin kebahagiaan bagi anak itu ternyata tumbuh. Apalagi ketika orang tuanya memberikan HP itu ternyata dengan cara misalkan yang kurang baik. Dengan cara kurang baik seperti apa? Ketika misalkan anak ini kesepian, lalu diberikanlah HP. Lalu anak itu berarti berpikir, oh kalau aku kesepian, nggak apa-apa karena ada HP. Bukan dihibur oleh orang tuanya, bukan diajak jalan-jalan, bukan belajar dengan orang tuanya, tapi ini langsung aja kamu belajar dengan HP. Oh gitu ya. Atau anaknya lagi marah, ngambek, tantrum. Akhirnya kata orang tua, kamu jangan nangis, ini malu, ini aja lihat HP. Akhirnya dilihat HP, dia senang dengan HP, akhirnya ternyata, oh dia paham, ternyata kalau saya ngamuk, kalau saya marah, kalau saya tantrum, bakal dikasih HP. Begitupun seterusnya, kesepian, marah, sedih, kecewa, segala sesuatu, maka itu diberikan, ini ada tentang HP. Jadi jangan salahkan ketika anaknya senang dengan HP, ketika dia berlama-lama dengan HP, dan ternyata suatu hari nanti udah kecanduan, lalu kita ambil HP-nya, dia akan marah, dia akan melawan, bahkan dia akan mungkin pergi dari rumah, karena itu adalah yang selama ini setia bersama dia, yang membuat dia bahagia, yang membuat dia senang di situ. Dan bahayanya tentang mental yang bagaimana ada di HP itu adalah ketika ternyata diberikan HP, sehingga ternyata di dalam HP itu
banyak misalkan hiburan-hiburan, bahkan melihat sesuatu yang seharusnya belum dilihat. Ada Reels, ada TikTok, ada misalkan media sosial lainnya, sehingga kehidupan yang berlama-lama itu bisa disingkat dalam mungkin 1 menit atau 30 detik itu. Sehingga dalam kenyataannya tidak seperti itu. Ketika dalam kenyataannya disuruh nyuci lah, disuruh cuci piring lah, gitu ya, suruh ngerjain PR lah, itu anak jarang yang mau. Karena apa? Karena ternyata melihat di media sosial banyak hiburannya, sedangkan di dunia nyatanya misalkan harus disuruh-suruh. Jadi dia ngerasa sangat dijolimi, jadi dia ngerasa tidak beruntung. Akhirnya dia upload di media sosial, kok ibu tuh tidak seperti ibu yang lain. Kayaknya aku merasakan bagaimana kok tidak seberuntung orang-orang lain. Padahal ternyata di media sosial tidak seperti itu. Subhanallah. Dan akhirnya itu juga bisa merusak akal anak. Kenapa merusak akal anak? Karena ternyata di situ akan membuat kita kecanduan. Apa yang terjadi itu kalau masalah misalnya kecanduan HP sudah banyak beritanya, nah itu karena tingkat konsentrasinya bakal rusak juga. Apa? Karena tadi 1 menit, 2 menit gitu ya, dilihat terus-menerus dipercepat. Nah jadi kalau ketika misalkan belajar pakai buku, maka dia pengen cepet-cepet, mana nih halaman yang harus aku baca. Dia bosen karena dia biasa dengan media sosial, tinggal scroll, pindah lagi, pindah lagi, pindah lagi. Gitu kan ya, kalau misalkan ayah bunda aja searching misalkan tentang kerudung, itu berbagai macam kerudung hadir, dan itu seakan-akan nggak mau lepas dari HP karena masih bagus loh, masih ada yang bagus loh, muncul lagi tentang bagaimana kerudung itu sendiri. Subhanallah, gitu ya. Nah apalagi anak-anak, ketika misalkan anak-anak nonton Ipin Upin, nah itu berbagai macam Ipin Upin hadir terus, ada Ipin Upin Badut, ada Ipin Upin episode ini dan itu, maka sehingga itu anak gak mau lepas daripada HP-nya itu. Dan itu akan merusak konsentrasi anak. Ketika anak disuruh baca, itu anak gak mau. Karena apa? Karena gak seseru apa yang ada di HP itu. Subhanallah. Dan itu juga bisa merusak moral. Apa merusak moralnya? Ketika merusak moral adalah apa yang ditontonnya menjadikan sebuah gaya dalam kehidupannya. Ketika misalkan ada yang viral tentang lagu A, maka itu semuanya mereka akan ikuti tentang lagu A. Itu ada challenge, ada joget-joget gitu-gitu, maka mereka pun akan ngikutin. Sehingga nggak mikirin lagi nih etikanya, ini teh boleh nggak, ini teh baik tidak, bahkan mungkin membuka aurat. Sehingga yang dilihat adalah bagaimana komentar daripada di media sosial, komentar baik, komentar pujian, gitu dan itu, akhirnya itu yang menjadi merusak moral daripada anak keturunan kita. Maka ternyata ada sasaran penggunaan media sosial. Dan di situ ternyata yang paling rentan memang anak-anak. Karena anak-anak itu dia mudah menirunya. Ketika remaja ini juga bahaya. Kenapa? Karena remaja itu sangat senang dengan yang masih samar-samar. Jadi kalau misalkan di media sosial itu banyak yang samar, ini teh apa, dia akan penasaran sehingga dia akan terus menerus, dan akhirnya mungkin boleh jadi kalau salah pergaulan, dan dia mungkin mencari sesuatu yang seharusnya tadi cari gitu. Ketika pemuda, nah baru di situ itu adalah dasar kesadarannya, dia mau melakukan itu adalah berdasarkan kesadaran. Dan akhirnya pengaruh berikutnya adalah kepada wanita, dan yang sangat jarang terpengaruh itu adalah orang tua. Meskipun orang tua juga banyak terpengaruh, tapi karena orang tua itu udah dia membedakan mana yang baik dan yang benar, maka mungkin dia akan berhenti melakukannya. Tapi itu sangat bagaimana sasaran ini bisa dirasakan di semua kalangan. Anak-anak, bagaimana generasinya, remaja dibuat penasaran, pemuda pun mungkin melakukan hal-hal yang tidak baik, begitupun wanita ataupun orang tua, yang bahkan tak jarang juga orang tua yang malah jadi sasaran negatifnya media sosial. Ada yang mungkin judi online lah, ada yang pinjol, ada yang itu, dan itu gara-gara media sosial yang dia tidak bisa bijak dalam melakukannya. Nah, mungkin ada beberapa tipsnya, nanti Bunda bisa bacakan, bisa ulang kembali, ada yang audio, ada yang ditanyakan langsung, maka Bunda bisa perhatikan di sana. Dan yang paling kuat adalah pengaruh agama, yang insya Allah itu akan menjadikan dasar kita dalam menjauhi bagaimana negatifnya daripada media sosial itu. Sehingga media sosial digunakan dalam kebaikan, sehingga media sosial menjadi pahala, sehingga media sosial menjadikan cerdas, dan menjadikan akhlak kita lebih baik lagi. Baik ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah tentang peran genetika dalam pembentukan karakter anak. Nah, peran genetika ini tadi juga misalkan disebutkan bahwa orang tuanya soleh dan soleha,
maka insya Allah anaknya akan soleh-soleha. Atau misalkan dari bagaimana ini ada tentang tes psikologinya. Dia tes psikologi bahwa ternyata ketika misalkan dia memiliki genetika orang tuanya pemarah, maka anaknya akan cenderung juga pemarah. Orang tuanya sabar, maka ada kecenderungan juga bagaimana anaknya menjadi penyabar. Nah, di sini adalah tujuannya supaya kita tidak mudah menyalahkan anak, tapi kita berintrospeksi diri bagaimana ternyata anak itu mereka meniru dengan apa yang kita lakukan selama ini. Maka dalam mungkin ada genetikanya, kita mungkin kesamaan dengan anaknya, dan itu pun kita akan bentuk dengan pola-pola yang lainnya. Kalaulah kita memiliki kebiasaan yang jelek, karakter yang buruk, maka anak kita mudah-mudahan tidak melakukan itu. Maka kita bentuk dengan lingkungannya, dengan bagaimana didikan orang tuanya, dan bagaimana agama yang mengajarkan untuk bisa menjadikan lebih baik lagi. Yaitu tentang bagaimana ada Al-Quran, ada sirah Nabi, ada bagaimana kisah-kisah daripada orang-orang yang soleh dan soleha. Bahkan kalau misalkan saya mah karena memang tidak bagus gitu ya karakternya, maka jangan berputus asa karena ternyata ketika itu pun kita ada kisah dari kisah Umar bin Khattab. Maka ketika itu Umar bin Khattab yang sebelumnya mungkin boleh jadi ikut di zaman jahiliyah, yang sebelumnya kejam, tapi ketika tersentuh dengan Islam, tersentuh dengan Al-Quran, tersentuh dengan teladan dari Nabi kita Muhammad SAW, sehingga Umar bin Khattab pun menjadi salah satu sahabat yang terbaik yang mendampingi Rasulullah SAW. Itu karena bagaimana pembentukan lingkungan, pembentukan bagaimana keislaman, pembentukan akhlak yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka ketika misalkan kita melakukan ibadah kepada Allah dengan zikirnya, dengan puasanya, dengan sholatnya, maka itu yang kita harapkan menjadi karakter pribadi yang terbaik, dan itu yang harapkan mudah-mudahan anak keturunan kita yang menjadi penyenang hati bagi kita sebagai orang tuanya. Baik ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang ketiga. Lalu berikutnya yang keempat nih, tentang etika istri keluar rumah mencari nafkah, gitu ya. Nah, subhanallah, kalau misalkan kita lihat para pendapat daripada ulama-ulama fikih, tentu banyak perbedaan juga di sana ya. Tapi yang pasti kenapa ini dibahas dan kenapa ini mungkin terjadi, karena ada peran ibu yang subhanallah kehilangan daripada mengasuh anak-anak ini. Karena sentuhan orang tua itu menjadi sentuhan yang emas, sentuhan fitrah, tapi ternyata misalkan dia keluar dari rumah. Dan ini menurut survei hampir 16 juta orang di Indonesia, bahkan 40% itu ternyata perempuan ada keluar daripada kerja berada di luar rumahnya. Dan mungkin subhanallahnya di sana pasti ada juga perempuan itu yang sudah menikah, yang sudah punya anak. Dan mungkin kita nggak bisa nyalahin kenapa misalkan mereka keluar rumah, karena mungkin boleh jadi ada tuntutan ekonomi, atau mungkin boleh jadi dia memanfaatkan ilmu yang dimiliki, karena saya ini lulusan S1, S2, atau S3, atau saya ini perawat, saya ini dokter, sehingga saya ingin memanfaatkan waktunya. Atau misalkan mengisi waktu luang, karena anak-anaknya udah gede, saya ngapain lagi gitu, akhirnya mungkin dia bekerja, apakah mengajar, ini dan itu. Atau mungkin membantu kekurangan daripada ekonomi keluarganya, atau tuntutan peran sosial, misalkan dia dibutuhkan karena seorang dokter, seorang bidan, jadi dalam lingkungannya dia harus keluar rumahnya untuk bagaimana mengurusi dalam hal kegiatan-kegiatan sosial di rumahnya. Maka ternyata ada itu kesempatan, atau misalkan ulama fikih itu memberikan pendapatnya, ada dalam keadaan mendesak dan ada keadaan yang tidak mendesak. Gitu ya. Kalau misalkan tidak mendesak, itu ada beberapa hadis kemarin sudah disampaikan dan termasuk dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 233, dan kewajiban ayah menanggung menafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Jadi memang itu mah udah kewajiban seorang ayah gitu ya, seorang suami yang harus memberikan nafkah kepada istrinya. Bahkan ada sebuah hadis, yaitu dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini suami saya ini pelit gitu ya. Nah gimana nih saya nggak dapat nafkahnya gitu ya. Bolehkah saya mengambil nafkah suami saya itu karena dia nggak ngasih ke saya. Nah, Rasulullah ketika itu membolehkan, silahkan ambil bagianmu dengan cara yang baik gitu. Jadi
Ternyata seorang istri itu ketika keadaannya tidak mendesak, maka ya tinggal menerima nafkah aja dari suaminya gitu. Cuman mungkin kondisinya kadang-kadang ada juga suami tadi yang pelit atau suami yang tidak pengertian kepada istrinya, sehingga ya mungkin uangnya nggak cukup lah, atau mungkin pengen punya uang sendiri tapi nggak dikasih gitu ya. Jadi sekedar kebutuhan mungkin boleh jadi makannya saja, sehingga dia nggak punya kebutuhan yang lain, dia pengen ngasih orang tuanya lah, pengen ngasih saudaranya, dia nggak punya uang itu. Subhanallah. Jadi ada beberapa pendapat ketika tidak mendesak, maka itu kewajiban suami. Nah, ada juga yang berpendapat bahwa kalau misalkan anaknya sudah gede, dan itu ternyata tidak mendesak juga gitu ya, maka ada yang berpendapat itu dibolehkan untuk misalkan keluar rumah atau mencari nafkah atau ada aktivitas kegiatan di luar itu. Nah, kenapa misalkan diizinkan seperti itu? Nah, maka yang berpendapat ini adalah karena anaknya udah gede, udah pada mandiri, jadi di rumah juga yang nggak ada misalkan yang harus diurus, nggak ada yang harus dididik, nggak ada yang harus diajarin. Jadi untuk mengisi waktu luangnya, kalau dia membantu suaminya, nah itu diizinkan ada dengan syarat-syaratnya. Syaratnya nanti kita coba akan beberkan ya untuk syarat ketika misalkan kita dibolehkan untuk mencari nafkah membantu suaminya. Atau dalam keadaan mendesak, misalkan suaminya ketika itu misalkan sangat kekurangan, atau suaminya sakit ya, atau mungkin suaminya sudah meninggal atau bercerai gitu ya. Nah itu bercerai juga sebenarnya kalau suaminya kalau masih ngurus anak itu sebenarnya harus menjadi tanggung jawab seorang suami untuk berikan nafkah. Nah maka tadi ada syarat-syarat ya, syarat misalkan dia dibolehkan untuk bagaimana mencari nafkah atau keluar rumah. Maka ulama bagaimana memberikan syaratnya, yang pertama harus mendapat izin dan ridho dari suami. Nah ini mau udah harus wajib gitu ya. Misalkan ayah ini kan anak-anak udah pada gede, ya misalkan saya juga lulusan S1 atau S2, nah saya ini pengen lah ngajar misalkan gitu ya, boleh nggak saya mengajar di sekolah yang dekat rumah kita? Lalu kata suami silahkan boleh gitu ya. Nah berarti itu dapat izin daripada suaminya. Lalu berikutnya tidak mengabaikan urusan rumah. Jadi ketika misalkan akhirnya oke di rumah juga nggak ada yang di ini, lalu suami juga misalkan karena jarang di rumah atau bekerja di luar, jadi silahkan saja misalkan kau diizinkan. Nah, yang nggak dibolehkan itu ternyata suaminya karena misalkan ada di rumah atau nggak dilayani, maka mungkin itu ketika nggak dibolehkan maka kita pun harus nurut. Bahkan itu disampaikan dalam sebuah keterangan ketika misalkan seorang perempuan dia taat kepada Allah, lalu taat kepada Rasulnya, lalu dia melaksanakan puasa di bulan Ramadan, lalu dia melaksanakan sholat, dan dia ternyata taat kepada suaminya, maka itu dikatakan itu istri yang seperti itu dia mau masuk surga lewat pintu yang mana saja itu diperbolehkan. Subhanallah, saking itu bagaimana nurut kepada suami gitu ya. Akhirnya oh ya dah misalkan nggak diizinkan, kalau di rumah aja tinggal mendapatkan nafkah aja, tinggal senang aja, berarti alhamdulillah. Tapi kalau misalkan diizinkan gitu ya, akhirnya itu mungkin ibunda boleh untuk bisa melakukan misalkan kegiatan di luar rumahnya. Dan tentu ketika syarat berikutnya adalah menjaga kehormatan diri, keluarga dan agama. Dan yang pasti adalah di sana tidak ada yang misalkan menjadi tempat maksiat gitu kan ya, karena banyak juga perempuan yang keluar rumah lalu ternyata di tempat kerjanya mungkin boleh jadi ada godaan, bahkan ada yang menjadi berselingkuh, ada yang mungkin boleh jadi jalan daripada maksiat ya, nauzubillah min zalik, seperti itu ya. Maka itu sangat dijaga seorang istri, seorang ibu atau perempuan ya keluar dari rumah itu, sehingga jangan sampai ada kemaksiatan, jangan sampai mungkin kalau bisa ada tempatnya juga yang tidak bercampur dengan uh, bukan mahramnya dan seterusnya, subhanallah. Dan pada saat keluar rumah tidak ada yang terzolimi, seperti misalkan ketika itu misalkan keluar rumah bekerja seorang perempuan, anaknya masih pada kecil, lalu itu si anaknya dititipin kepada kakek neneknya. Jadi kakek neneknya nggak bisa kemana-mana karena dititipin cucu. Ketika dititipin cucu, subhanallahnya bukan hanya nitipin cucu, sekaligus kayak menjadi pembantu juga. Jadi ngerjain rumahnya, nyuci bajunya, nyuci piringnya, pokoknya segala sesuatu itu dikerjakan oleh kakek dan neneknya.
Sedangkan dia keluar rumah untuk bekerja, subhanallah. Nah, kalau misalkan ternyata itu si kakek neneknya nggak ridho gitu ya, ini malah saya dititipin cucu gitu ya, dititipin anak-anak, lalu saya nggak bisa kemana-mana, bahkan saya jadi kayak pembantu. Nah, itu jangan sampai ada yang terzolimi ketika seorang istri atau seorang perempuan yang keluar daripada rumahnya. Lalu ketika misalkan dia mendapatkan penghasilan, tentu kalau misalkan tadi gitu ya, akhirnya dia diizinkan keluar rumah, lalu dia mendapatkan penghasilannya, maka itu ketika misalkan dia manfaatkan untuk keluarganya, maka itu menjadi pahala bagi seorang istri. Kalau misalkan dia pun, oh ini mah uangnya buat saya gitu ya, maka itu memang haknya, dan suami itu tidak berhak untuk bagaimana mendapatkan uang daripada hasil kerja istrinya itu, gitu ya. Nah, cuman ketika ternyata digunakan buat anaknya, buat keluarganya, itu tentu menjadi pahala yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, suami saya sudah meninggal dunia, lalu saya misalkan mencoba mencari nafkah untuk ngasih makan anak keturunan saya, untuk memenuhi kebutuhan mereka, apakah itu jadi pahala?" gitu ya. Maka ya itu jadi pahala, subhanallah. Tentu misalkan seorang bunda yang berjuang untuk anak-anaknya, karena misalkan suaminya sudah tidak ada atau suaminya sudah meninggal dunia, maka itu menjadi pahala yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan senantiasa kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dari mulai kita emosi kita gitu ya, bisa termanajemen kembali, dari mulai mengendalikan situasinya ya, dari mulai bagaimana anak-anak menjadi penyenang hati ya, itu yang kita harapkan, sehingga anaknya disiplin, sehingga anaknya nurut ya, sehingga anaknya mau ibadah kepada Allah. Lalu kita pun ternyata bisa menjadi waspada daripada bagaimana ketika misalkan media-media sosial atau internet yang mungkin kita kadang-kadang lupa, hilang karena kita sibuk, karena kita mungkin boleh jadi uh, lalai, akhirnya kita juga yang ngerasain, aduh subhanallah, akhirnya ternyata kita baru tahu bahwa hal ini ternyata di kemudian hari menjadi bom waktu, gitu, subhanallah ya. Dan mudah-mudahan kita pun ternyata mampu membentuk karakter anak keturunan kita, tentu karakter-karakter yang islami, karakter-karakter yang bagaimana mengikuti daripada baginda Nabi kita Muhammad SAW yang menjadi penyenang hati bagi orang tuanya. Bahkan mudah-mudahan menjadikan ada di antara anak keturunan kita yang senantiasa mendoakan kita, gitu ya. Ketika kita sudah tidak ada, mereka ternyata tahu cara berdoa, mereka senantiasa ingat kepada kita, dan mereka mengamalkan bagaimana apa yang telah kita ajarkan, kebaikan-kebaikan sebelumnya. Dan mudah-mudahan kita pun mungkin ada yang sebagai seorang istri atau sebagai seorang suami, menjadi suami yang bertanggung jawab, menjadi istri yang soleha, yang melahirkan anak keturunan yang soleh-soleha. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Mungkin itu ulasan Juminar sharing parenting di bulan Mei, yang insya Allah mudah-mudahan bermanfaat, dan itu insya Allah mudah-mudahan Ayah Bunda bisa teringatkan kembali dan sama-sama kita belajar. Dan insya Allah di bulan berikutnya, di bulan Juni, itu insya Allah kita akan mulai kembali tentang bagaimana potret keluarga yang diabadikan dalam Al-Quran. Itu kita coba akan bahas tentang teladan keluarga Imron, kita ada tentang bahas tentang keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, ada keluarga Lukman, ada keluarga Nabi Yakub alaihissalam, dan insya Allah itu yang akan menjadikan kita semakin bersyukur, semakin punya role model dalam bagaimana membangun keluarga ini, yang membangun anak-anaknya. Bahkan mudah-mudahan kita bisa mengembalikan anak keturunan kita yang cinta terhadap Islam, yang dekat terhadap Al-Quran. Karena hari ini misalkan karena dilalaikan dengan media sosial, dilalaikan dengan permainan-permainan yang begitu banyak sekali, sehingga mereka lupa bagaimana cara ibadah. Bahkan ada juga yang lupa cara sholat, bahkan dia nggak tahu tentang rukun imannya, tentang rukun Islamnya, karena saking mungkin boleh jadi dilalaikan ketika waktu dalam perjalanannya. Sehingga subhanallah, lulus daripada SD, dia udah nggak mau ngaji, udah nggak mau belajar. Ketika di pesantrenkan, bukannya belajar yang benar, malah ternyata mungkin boleh jadi ada hal-hal yang cuma sekedar dia mengikuti apa kata orang tuanya. Nah, mudah-mudahan insya Allah di antara ibunda, jadi kalau ada yang ingin bertanya, menanggapi, mangga silahkan.
Kalau tidak ada, nanti kita akan tutup dengan doa, insya Allah. Gitu ya. Alhamdulillah, kita tetap berjalan dalam kegiatan ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bunda yang bantu support kegiatan dakwah juga ya, di support dakwah Indonesia. Ada kegiatan safari dakwah, ada one day one hadis ya. Alhamdulillah di bulan kemarin kita ke Cianjur ya, ada ke Bunda Ustazah Reni. Nanti kalau ada Bunda juga di bulan berikutnya Juni ya, pengen di majlis taklimnya di sekolahnya, mangga silakan bisa hubungi admin gitu ya. Dan itu kita dibantu oleh support dakwah Indonesia. Dan sebelumnya alhamdulillah pernah juga ke Bunda Rina tadi, ada Hajah Reni dan ayah bunda yang lainnya, insya Allah. Maka saya serahkan dulu kepada Teh Fitri Fauzia. Kalau kali ada yang bertanya, menanggapi, kalau tidak ada nanti kita tutup dengan doa Teh Fitri. Silahkan Teh Fitri. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada Ustadz Yudit Eli Aguslandik yang sudah menyampaikan materinya pada malam hari ini dan mereview materi yang minggu kemarin ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya, ayah dan bunda semuanya. Baik, ayah dan bunda semuanya, apakah ada yang ingin didiskusikan? Ada yang ingin bertanya, menanggapi, boleh ya langsung diaktifkan audionya ataupun boleh melalui chat kolom komentarnya. Silahkan ayah dan bunda semuanya. Tahu sudah dicukupi saja. Baik, alhamdulillah Teh Fitri ya. Karena biasanya ayah bunda bertanya juga di grup ya, jadi udah dibahas juga. Nah, ini barangkali nanti bisa dilanjutkan di grup Islamic Parenting gitu ya. Ini mah temu kangen aja bisa kelihatan di Zoom ya, Masya Allah. Alhamdulillah gitu ya. Baik, mungkin Teh Fitri dan Ayah Bunda kita tutup dengan doa ya. Seraya kita meminta kepada Allah. Ini juga mungkin ada di antara kita yang mau berangkat haji juga ya di bulan Juni. Atau ada yang sudah berangkat juga di antara saudara kita. Kita doain. Mudah-mudahan dilancarkan, diberikan kesehatan, ibadahnya maksimal, menjadi haji dan hajah yang mabrur. Nah, kita pun yang belum berangkat, mudah-mudahan suatu hari nanti kita bisa menginjakkan di tanah suci, kita bisa melaksanakan ibadah umroh, haji, dan mudah-mudahan kita pun bisa melaksanakannya sekeluarga. Amin. Dan mungkin di antara ayah bunda yang mungkin boleh jadi punya anak saat ini, ada mungkin permasalahan, mudah-mudahan Allah berikan jalan keluarnya. Ada yang mungkin permasalahan ekonomi, mudah-mudahan Allah berikan bagaimana rezeki yang berlimpah berkah. Atau di antara bunda ada yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, berikan bagaimana kesembuhan dan kesabaran. Jadi kalau di antara ayah bunda yang anaknya misalkan lagi pesantren, lagi cari kerja, lagi cari jodoh, mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar, solusinya, petunjuknya yang terbaik oleh petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin doa dan hajat daripada ayah bunda semuanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, mudah-mudahan menjadi wasilah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Malik ya Qudus ya Salam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami, ya Allah. Sholat kami, puasa kami, mendidik anak, lelah capeknya. Dan menjadikan wasilah, menjadi timbangan kebaikan di hadapan. Dan bahkan menjadi wasilah masuk surga karena perjuangan mendidik anak, karena perjuangan bagaimana supaya anak kami soleh dan solehah. Jadikan ya Allah menjadi wasilah kebaikan ini dan di akhirat. Karena mungkin kami bukan orang yang ahli sholat, mungkin di antara kami bukan orang yang ahli Quran, mungkin di antara kami nggak punya pondok pesantren, nggak punya mungkin boleh jadi masjid, nggak punya amal-amalan, mungkin kami bisa bersandar ini amal yang kami lakukan. Mungkin di antara kami yang bisa berjuang adalah bagaimana kami membesarkan anak keturunan kami, mendidiknya, menjaganya, dan berikhtiar supaya menjadi anak kami yang soleh-soleha. Mudah-mudahan ya Allah dalam prosesnya mendidik anak, baik anaknya yang 1, 2, 3, 4, bahkan seterusnya, mudah-mudahan menjadi wasilah yang menjadi catatan terbaik di hadapan ya Allah.
Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbauna shighara. Dan juga ampuni dosa kami, kedua orang tua kami, ya Allah. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami sejak kecil, ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan anak keturunan kami menjadi penyenang hati, ya Allah. Mereka menjadi pemimpin orang-orang yang beriman. Dan ya Allah, jikalau suatu hari nanti kami ternyata semakin tua, semakin mungkin boleh jadi waktu kami semakin sedikit di dunia ini. Bahkan jikalau suatu hari nanti kami meninggal dunia, berikan kepada kami husnul khotimah, ya Allah. Jadikan ya Allah anak keturunan kami senantiasa melaksanakan sholat, yang mereka bisa ibadah dan mendoakan kepada kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله يا رب العالمين. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan, mohon maaf atas waktu yang sangat singkat ini, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya dan mohon maaf jika ada khilaf dan salahnya. Saya Didik Eli Agus Landik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada pemateri kita pada malam hari ini. Alhamdulillah, ayah dan bunda semuanya. Terima kasih banyak yang sudah hadir pada malam hari ini di kegiatan kita sharing parenting ya. Masya Allah, baik kepada ayah dan bunda semuanya yang ingin terus ilmu, terus belajar bulan ada potret keluarga yang diabadikan dalam Al-Quran. Masya Allah, Alhamdulillah. Nanti akan bahas dengan Ustadz Didi kembali kepada ayah dan bunda semuanya yang mau terus belajar menambah ilmunya mengenai parenting ya, boleh langsung chat hubungi admin ya ayah dan bunda semuanya. Baik ayah dan bunda semuanya juga yang mungkin memiliki TK ataupun majlis taklimnya ingin ada syafaat kita ya ayah dan semuanya boleh langsung hubungi admin ya ayah dan bunda semuanya. Baik ayah dan bunda semuanya, kita langsung tutup saja kegiatan kita pada malam hari ini dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Istighfar terbaiknya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan disempurnakan dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Fitri, kurang dan lebihnya mohon maaf ayah dan bunda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bunda Rena dan Bunda yang lainnya. Jazakallah khairan. Terima kasih.